Ini kalian udah semester 3. Gimana, udah terbiasa bikin laporan? Sudah. Jadi nggak ada yang begadang lagi bikin laporan? Masih ya? Nah, udah ada temannya yang menghilang dari farmasi? Ya, seperti prediksi saya di awal. Pintunya ditutup ya biar. Kenapa dibuka? Bisa buktinya. Buktinya tidak bisa dikunci. Kalian ngomongin satu aja sih. Kenapa? Pakai kursi aja, tidak bisa buktinya dikunci. Pintunya nggak bisa ditutup. Buktinya tidak bisa. Tahu ya. Ini belum satu semester udah rusak. Aja bilang apa? Temannya udah ada yang hilangnya. Nah, seperti prediksi saya di awal ya. Ini biasa lah kalau mahasiswa itu entah dia pindah di prodi lain, pindah universitas, atau udah menyerah sama farmasi. Yang karena farmasi tidak semudah yang dia bayangkan. Alhamdulillah kalian udah sampai di semester 3. Semoga kuliahnya nanti lancar. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini, mata kuliah ini adalah mata kuliah DNA, RNA, protein, hormon, dan enzim. Panjang ya namanya ya. Nah, ini sebenarnya adalah mata kuliah dasar ya. Mata kuliah dasar bagi seorang farmasis. Jadi pengetahuan dasar. Jadi kalau kalian nggak tahu dasar, maka mata kuliah lain itu juga akan ambiar. Ya, farmakologi juga nggak paham, farmakokinetik juga nggak paham. Jadi betul-betul dasarnya itu diperbaiki. Nah, DNA, RNA kalian udah ketemu sama Ibu Firda ya? Sudah. Protein udah ketemu dengan Pak Wahyu. Nah, sekarang giliran saya 4 minggu ke depan, berarti 4 kali pertemuan. Nanti kita akan ketemu untuk membahas hormon secara rinci, ya, mekanisme kerjanya dan sebagainya. Yang paling utama sih sebenarnya adalah mekanisme kerjanya, gimana hormon itu bekerja, ya. Nah, kalian udah dapat materi sistem endokrin? Sudah di mana? Farmakologi 2. Farmakologi 2. Sudah dipelajari jenis-jenis hormon? Sudah? Sudah. Yang mana? Organnya. Contohnya apa? Organnya ya, bukan hormonnya. Di ginjal. Apa hormon yang dihasilkan oleh ginjal? Apa? Ayo. Pankreas lain lagi. Besok gak ginjal sama pankreas? Ya. Nah, nanti kita lihat. Sebelum kita masuk, saya mau cek dulu nih, kalian paham gak apa itu hormon? Apa itu hormon? Satu orang angkatan aku. Namanya siapa? Jeffrey Nicole. Kayaknya. Ya, kenapa? Nah, duduk dulu lihat HP. Oleh dalam tubuh. Jadi kata Jeffrey, hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin. Lebih tepatnya adalah kelenjar endokrin. Ya, betul ya. Jadi hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nanti diedarkan melalui pembuluh. Fungsinya untuk apa? Membantu metabolisme itu kalau hormon lain. Secara umum hormon itu fungsinya untuk apa? Apa?
pembawa pesan. Jadi dia adalah pembawa pesan, pembawa sinyal kimia. Di tubuh kita ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal listrik dengan sinyal kimia. Sinyal listriknya berupa rangsangan saraf, sistem saraf, sedangkan rangsangan kimianya itu dari sistem endokrin, kelenjar endokrinnya itu kita sebut sebagai hormon. Sedangkan di sistem saraf itu kita sebut sebagai potensial aksi. Potensial aksi jadi listrik. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Yang mana yang cepat, saraf atau endokrin? Saraf. Ya, sepersekian detik, kurang dari 1 detik itu rangsangannya udah sampai. Kamu kan kalau nulis, misalnya nulis nama kamu, itu kan gak kurang dari 1 detik, otot di tanganmu itu bisa menulis namamu. Nah, itu rangsangan dari sistem saraf. Sedangkan endokrin itu rangsangannya dia lambat. Pertanyaannya adalah kenapa kita butuh rangsangan yang lambat kalau ada rangsangan yang cepat? Kenapa kita butuh endokrin, hormon sebagai rangsangan yang lambat kalau kita ada yang lebih cepat? Kenapa kita jalan kaki kalau ada motor? Itulah istilahnya. Kenapa? Ayo. Kenapa? Ya, karena ada proses di dalam tubuh itu membutuhkan waktu atau regulasinya itu harus konstan. Jadi nggak boleh tinggi tapi terus menerus. Contohnya tadi insulin, dia harus kerjanya menurunkan glukosa darah dan tidak boleh langsung menurunkan glukosa darah secepat itu, jadi dia turun sedikit demi sedikit. Regulasi lain juga sama, metabolisme juga sama, itu ada temannya Mas. Ya, jadi ada reaksi dalam tubuh itu banyak yang harus dilakukan secara lambat dan konstan. Sedangkan rangsangan saraf itu dia cepat, sangat cepat, ya. Misalnya baru lagi lari, apa yang terjadi pada jantungmu ketika kamu lari? Berdetak dengan cepat. Kamu berhenti lari, apakah jantungmu masih langsung berhenti? Bukan berhenti, langsung normal? Tidak. Kenapa? Iya, karena masih menyesuaikan. Tadi karena kita menggunakan oksigen yang banyak, maka ya tubuh tadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang tadi kurang. Makanya itu salah satunya diatur oleh sistem endokrin meskipun bekerja sama dengan sistem saraf. Makanya sistem endokrin dengan sistem saraf itu kita sebut sebagai sistem regulasi atau pengatur di dalam tubuh. Ya, itu pengantarnya ya. Nah, sekarang kita ke indikator ya. Indikator ini maksudnya adalah kalian pulang dari sini, ini yang harus kalian kuasai hari ini. Kalian ketemu saya hari ini, dapat mata kuliah ini yang harus kalian kuasai 4 poin ini. Yang kalian pahami hari ini, yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti saya ukur kemampuan kalian ya ini juga. Jadi saya tuh bingung ya kalau mahasiswa tuh masih nanya, Bu, kisi-kisi soal UTS, soal UAS apa ya, Bu? Kan ada di RPS ya, RPS ada, kontrak kuliah ada. Di pertemuan saya itu selalu saya cantumkan indikator. Jadi ini kisi-kisinya. Nah, ini yang harus kalian kuasai. Ini juga yang harus saya tes ke kalian, kemampuan kalian apakah sudah memahami yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada dosen yang ngasih kalian ujian di luar dari itu, berarti itu udah gak sesuai dengan kurikulum, gak sesuai dengan seharusnya, gitu ya. Jadi gak usah ada lagi nanya kisi-kisi. Lihat aja indikator, kontrak kuliah, RPS, itu semua kisi-kisi. Tapi kadang-kadang tuh karena terlalu banyak kalian lihat, tanya lagi dosennya, ini kalian minta kisi-kisi atau sekalian soalin aja? Ya deh, harapannya di soal aja, Bu. Ya.
tubuh. Nah, yang pertama kalian bisa menjelaskan sejarah, definisi dan fungsi hormon dalam sistem tubuh manusia. Kemudian kalian bisa menjelaskan jenis hormon. Nanti ada hormon protein dan hormon non protein. Kemudian ada klasifikasi hormon, ada tipe atau golongan 1 dan tipe 2. Kemudian kalian bisa menjelaskan sistem komunikasi hormon yang masih basic banget lah ya. Nah, tadi baru pertemuan pertama. Jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita lihat sejarahnya. Tes udah ada ya. Nah, hormon itu dia terlambat. Nah, ini gak usah foto-foto ya. Yang kalian foto siapa? Saya atau ininya? Kalau saya boleh. Kalau PPT-nya nggak usah. Kenapa? Nggak kelihatan. Makanya duduk di depan. Tadi saya suruh teriak-teriak berapa kali saya suruh kalian duduk di depan. PPT-nya akan saya share di Star ya. Jadi nggak usah repot foto slide, nggak usah. Kalau mau ebook saya juga ada ebook. Ya, nanti juga ada modul. Nah, hormon. Jadi hormon itu penemuannya relatif terlambat dibandingkan dengan yang lain. Kalau anatomi dan fisiologi itu udah diamati dari zamannya Hippocrates sama siapa lagi? Ibnu Sina sama Ibnu Al-Nafis ya. Jadi mereka udah mengamati itu dari tahun ratusan ya. Tahun zaman apa ya namanya? Zaman itulah pokoknya ya. Jadi hormon ini dia terlambat ketemunya pun itu ada ceritanya itu karena pada abad 17-18 berarti tahun 1600 hingga 1700-an 1799 ya, hingga tahun pada sekitaran abad 17-18 ada praktek pengebirian. Tahu kan dikebiri? Nah, apanya dikebiri? Ya, lato-latonya dikebiri. Jadi dikebiri. Jadi pria-pria pada abad 17-18 itu suka dikebiri. Kenapa? Karena kalau orang nggak dikebiri maka ciri seks sekundernya itu nggak kelihatan. Contohnya tumbuh jakun. Orang dulu nggak suka pria berjakun. Iya, namanya kan perkembangan ilmu ya. Jadi mereka tuh menghilangkan testis itu supaya tidak dadanya nggak bidang, nggak ada jakun, nggak berotot. Jadi kelihatan itu maksudnya itu lebih keren lah ya, cowok-cowok yang seperti itu pada zaman dulu. Makanya ada praktek pemberian pada abad ke-17 sampai 18. Dan mereka ini nggak menyadari efek samping dari pemberian tersebut. Hingga beberapa ilmuwan itu mulai mengamati ternyata ada efeknya, ada efek buruknya. Yang pertama yang menyimpulkan itu ada namanya Adolf Berthold pada 1849. Yang ini sudah abad ke-19 ya. Jadi dia mengamati bahwa sekresi testis atau sesuatu yang dihasilkan oleh testis itu berpengaruh pada sifat agresif.
Jadi kalau testis lato-latonya dihilangkan, maka perilakunya jadi tidak agresif. Jadi kayak cewek. Nah, gimana kalau kucing udah dikebiri? Tambah males. Iya kan? Terus apalagi ciri-cirinya? Dia baring aja terus, nggak bersemangat, nggak punya semangat hidup gitu ya. Sama juga yang diamati oleh Bertolini bahwa kalau orang sudah dikebiri itu dia nggak agresif, dia nggak males jadinya, ototnya mengecil. Kemudian pada tahun ke 1889 saya lompat ke nomor saya, ada namanya von Mering dan Minkowski. Itu saya tipe ya, Minkowski. Ya. Dan Minkowski. Nah, ini dia melakukan percobaan menghilangkan pankreas anjing. Astagfirullah. Guguknya menghilangkan pankreasnya gugup. Apa jadi kalau dia dihilangkan pankreasnya? Dia akan memunculkan ciri-ciri yang sama dengan penderita diabetes mellitus. Karena zaman itu tuh belum tahu orang ternyata ada hormon namanya insulin. Ada hormon yang mengatur glukosa darah yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, si Van Moring sama Minkowski inilah nanti yang akan mempelopori penemuan insulin dengan penyakit diabetes mellitus. Karena percobaannya dia yang menghilangkan pankreas. Coba dibuka aja dulu. Nah, pankreas menghasilkan apa? Selain itu apa lagi yang dihasilkan? Ya, glukagonnya nanti lah. Nah, kemudian pada tahun 1902 nanti sudah abad ke-20 ya, abad ke-20 awal. Baylis dan Starling ini mulai mengenalkan istilah hormon. Jadi dia sudah menggunakan kata hormon dan melaporkan adanya substansi yang disekresikan. Nah, ini masih ada kursi kosong di depan sini satu. Minta ya. Sampai mana tadi? Jadi si Baylis sama Starling ini mengenalkan istilah hormon pertama kali dan dia melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dihasilkan oleh usus halus yang berpengaruh pada sekresi pankreas. Apa kira-kira? Nah, apa dihasilkan pankreas tadi? Nah, berarti usus mempengaruhi insulin. Nah, pankreas itu selain dia sebagai sistem endokrin, dia juga sebagai sistem apa? Eksokrin. Menghasilkan apa? Hai, kembali kalian ke SMA aja. Menghasilkan apa? Enzim. Untuk apa enzim itu? Apa? Mengkatalisis. Apa dia katalisis? Mengkatalis. Enzim di sini adalah enzim pencerna. Coba enzim apa yang ada di usus? Yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas itu bukan cuma hormon yang dihasilkan, tapi dia menghasilkan enzim. Enzimnya dikeluarkan kemana? Pankreas mengeluarkan enzimnya kemana? Usus halus. Ada enzim pencerna protein namanya tripsin. Ada namanya chymotrypsin. Ada namanya lipase, amilase, sama ada lagi satu panjang namanya. Ya, jadi dia menghasilkan enzim ini. Nah,
Jadi katanya ada sesuatu yang dihasilkan oleh usus halus supaya getahnya itu tanpa pankreas tadi yang ada enzimnya itu bisa dikeluarkan. Nah, kalau ada makanan masuk di usus, maka sekresinya akan meningkat. Nah, itulah yang hari ini kita sebut sebagai hormon apa? Hormon sekretin. Jadi hormon sekretin itu nanti dikirim sinyalnya ke pankreas kalau ada makanan masuk di usus. Kalau ada makanan masuk di usus, sekretinnya akan mengirim sinyal ke pankreas supaya enzim-enzimnya tadi itu dikeluarkan ke usus supaya dia bisa mencerna makanan tadi. Untuk apa dicerna makanan? Untuk apa dicerna makanan? Hah? Kenapa? Lupa. Kenapa nasi harus dikunyah dulu? Supaya halus. Kenapa memangnya dia harus halus? Ya, kenapa dia harus terpecah? Ya, bisa jadi energi. Pertanyaannya kan makanannya lewat saluran cerna kan? Kenapa dia dihancurkan di sepanjang situ? Udah dicerna, iya dicerna di dalam sistem pencernaan. Pertanyaannya kenapa dia harus dikecil-kecilkan, dihaluskan, kenapa? Agar tubuh dapat menyerap nutrisinya. Betul. Siapa namanya? Rehan. Supaya itu pernah kalau lihat nasi di pembuluh darah melewat-lewat? Gak pernah kan? Kenapa? Ya karena nasi tidak bisa pindah bu ke pembuluh darah. Partikel yang besar tidak bisa pindah ke pembuluh darah, makanya dicerna dulu. Jadi bagian yang paling kecil barulah dia bisa pindah ke pembuluh darah, baru bisa diangkut. Ya, sebenarnya pertanyaannya standar ya. Selanjutnya pada tahun 1962 ada Sutherland. Nggak tahu sebutannya apa ya. Sutherland ini menemukan senyawa namanya CAMP. Apa tuh CAMP? Ya, siklik adenosin monofosfat. Di mana itu kita temukan CAMP? Di mana? Di darah terus di tubuh. Di mana CAMP itu letaknya? CAMP itu adalah second. Terus kalian dengan CAMP itu dari mana? Hah? Dari mana? Siapa lagi tadi? Siapa? Jeffrey. Dari mana kamu dengar CAMP itu? Sama siapa? Mata kuliah apa? Biasanya. Oh, mata kuliah ini. DNA, RNA, oh ya. CAMP. Ya, CAMP itu adalah senyawa nanti yang akan berfungsi sebagai second messenger. Jadi dia ada di dalam sel. Nantilah kita belajar ya. Membawa pesan kedua bagi aktivitas hormon, mekanisme kerja hormon. Kemudian ada Geoffrey Harris pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya kan, berbentuk kan? Yang menunjukkan adanya kontrol aktivitas pituitari. Di mana letak pituitarinya? Di mana? Ya. Ya, hipotalamus, di bawahnya ada kelenjar pituitari. Nama lainnya adalah kelenjar hipofisis. Lain hipotalamus, lain hipofisis. Hipotalamus di atas, hipofisis di bawah. Nama lain hipofisis adalah pituitari. Hipofisis ada dua, hipofisis anterior dan posterior. Harusnya dipelajari ini dulu ya. Sistem endokrin. Nah, kelima penemuan inilah nanti yang akan mempelopori penemuan hormon-hormon lainnya. Jadi ilmu itu selalu berkembang ya, dek. Bukan berarti kita zamannya sekarang itu semua ilmu sudah diketahui. Di dalam tubuh manusia itu masih banyak banget rahasia yang belum terungkap dan masih dipelajari hingga saat ini.
pelopornya ya, yang sejarah hormon itu. Nah sekarang kita lihat, nah apa itu hormon? Tadi udah dijelaskan sama si Jeffrey ya, kok Jeffrey tadi Jeffrey Harris ya. Hormon berasal dari bahasa Yunani, namanya hormon. Artinya yang menggerakkan, ya. Jadi dia yang menggerakkan. Gimana caranya dia menggerakkan? Dengan membawa sinyal. Jadi ada dua yang saya garis bawahi di sini, senyawa kimia dan pembawa sinyal. Jadi hormon itu adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk membawa sinyal atau informasi ke organ atau sel target melalui pembuluh darah. Dan targetnya itu spesifik. Spesifik artinya ya kalau targetnya si Jeffrey. Jadi efeknya tuh nggak ke semua organ, tapi salah satunya aja spesifik, fungsinya spesifik juga. Nah, dia dibawa oleh aliran darah. Ya. Jadi di sini ada hormon adalah senyawa kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin untuk membawa sinyal ke sel atau jaringan target melalui aliran darah. Nah, sekarang kita lihat fungsi hormon. Fungsi hormon adalah sebagai sinyal regulasi atau sinyal pengatur. Nah, pengatur di dalam tubuh kan banyak ya. Hujan, nggak apa-apa kan kita dalam ruangan. Jenis hormon ada banyak sehingga fungsi dari hormon itu bergantung pada jenisnya. Sekarang coba ditulis di catatannya dimanapun. Tulis 3 hormon, googling boleh, tanya ChatGPT juga boleh. Cobalah mencari 3 hormon beserta fungsi dan kelenjar apa yang menghasilkan hormon tersebut. Misalnya hormon A dihasilkan oleh kelenjar apa? Fungsinya apa? Saya sebut 1, 2, 3 orang ya. Jadi kalau nggak bisa nanti saya suruh berdiri sampai akhir pertemuan. Minta menjemput dia.
Sudah ya? Sudah. Oke. Coba saya mau yang paling belakang sudut kanan. Mana kanan? Kanan saya di sini, kanannya di sini. Ya, apa namanya? Bulan. Bulan. Yang pertama itu ada hormon prolaktin. Untuk hormon ini berperan penting dalam produksi ASI pada ibu setelah melahirkan dan menjaga perkembangan kelenjar susu selama kehamilan. Kelenjar penghasilnya itu hipofisis anterior. Oke, terima kasih. Jadi ada prolaktin. Prolaktin. Prolaktin hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior, berfungsi untuk inisiasi atau menginduksi sekresi ASI ya, air susu ibu. Ya, siapa lagi? Di tengah. Ya, dari kacamata coklat ya. Tes. Aldosnya. Asalnya dari bagian radius korteks, adrenal di kelenjar adrenal. Itu fungsinya untuk mendorong relaksasi ginjal dan peningkatan hormon. Oke, ada aldosteron dihasilkan oleh adrenal. Mana letak adrenal? Dari namanya kita bisa tahu adrenal. Atas renal ginjal. Berarti kelenjar yang berada di atas ginjal. Jadi ginjal itu kan berbentuk kacang. Itu ada gumpalan lemak berbentuk segitiga di atas. Itu namanya kelenjar adrenal. Nah, jadi kalau kau jual ginjalmu sebelah, adrenalnya ikut. Satu lagi dari sini, baju merah. Ada hormon adrenalin untuk meningkatkan detak jantung dan tekanan darah dalam situasi depresi. Ya, di kelenjar adrenal juga ya, dia menghasilkan adrenalin, berfungsi untuk respon stres. Itu efeknya adalah meningkatkan detak jantung. Oke, ini dari situ aja ya. Nah, kita lihat nih fungsi hormon satu ya. Ini nanti saya sebutkan ya. Oke, yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari nama lainnya adalah kelenjar apa? Hipofisis. Hipofisis anterior sama posterior. Dari growth hormone sampai luteinizing hormone itu dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Ya. Jadi growth hormone sampai LH itu dihasilkan oleh apa tadi? Anterior ya, hipofisis anterior. Nah, growth hormone itu tadi kita ke kelenjar hipofisis anterior dulu ya. Hipofisis anterior pertama dia menghasilkan growth hormone GH. Namanya aja growth berarti dia hormon pertumbuhan. Apa efeknya? Dia bekerja pada jaringan lunak ya. Contohnya tulang bagian ujungnya itu ada jaringan yang bisa aktif membelah. Nah, itu salah satunya adalah sel target atau jaringan targetnya. Growth hormone adalah sejenis protein ya. Kemudian yang kedua, prolaktin tadi udah disebutkan. Dia sejenis peptida. Peptida itu apa? Protein hormon. Protein, karbohidrat atau lemak? Peptida itu protein ya. Jadi peptida juga protein. Tapi rantainya pendek. Ya. Tadi prolaktin berfungsi untuk menstimulasi produksi ASI ya. Kemudian ada TSH. Yang ketiga TSH
thyroid stimulating hormone. Namanya aja udah ketahuan di sini. Menstimulasi pelepasan hormon tiroid. Di mana? Di tiroid. Jadi sebenarnya belajar anatomi itu deh gampang. Asal tahu aja namanya. Jadi saya sistem. Jadi namanya itu ya tidak jauh-jauh dari ciri khas dia dan fungsinya dia. Sama tadi kayak adrenal, di atas, renal di jalan. Berarti ya letaknya di situ. TSH itu sejenis glikoprotein. Fungsinya adalah menstimulasi pelepasan tiroid, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ada di mana? Di sini ya, di leher. Di letaknya sama. Kalau orang pakai sedot terus pakai di kuku, letaknya sama. Bentuknya juga seperti kuku. Kemudian ada ACTH atau nama kepanjangannya adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. Adreno berasal dari kata adrenal. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Dia jenisnya adalah peptida juga. Jadi kebanyakan hormon itu adalah protein. Dia berfungsi untuk menstimulasi pelepasan hormon yang ada di kelenjar adrenal bagian korteks. Ada aldosteron dan kortisol. Yang ketiga ada namanya FSH. FSH itu follicle stimulating hormone. Follicle itu di mana follicle? Di gonad. Gonad. Apa tuh gonad? Gonad. Apa gonad? Di mana? Apa gonad? Apa deh? Di mana gonad itu? Apa itu gonad? Oh iya, di mana siapa namanya? Iya, kok. Itu gonad namanya. Testis dan ovarium itu namanya gonad atau kelamin. Gonad. FSH jadi dia berfungsi untuk menstimulasi produksi gamet. Gamet apa? Sebutkan gamet. Jantan apa namanya? Sperma. Gamet betina. Terus ada luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone LH. Dia juga sama, dia adalah glikoprotein yang berfungsi untuk menstimulasi pelepasan hormon yang ada di gonad. Produksi androgen. Androgen itu adalah hormon testosteron sama estrogen sama progesteron itu sama ya, androgen. Nah itu tadi yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Sekarang yang posterior. Posterior ada antidiuretik hormon atau hormon ADH. Nama lainnya apa? Vasopressin. Kenapa ya? Selalu ada nama lain ya? Satu aja. Nanti soal lain lagi ternyata itu kita kenalnya ADH, soalnya naiknya vasopressin. Ya, jadi nama lainnya adalah vasopressin. Dia segolongan dengan peptida, berfungsi untuk tadi dan lain-lain. Berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Kalau ditingkatkan reabsorpsi air di ginjal, urinnya jadi banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti dia bekerja ketika kita lagi apa? Jadi haus, puasa. Nah, jadi kita
salinan. Jadi yang bikin sakit itu adalah si oksitosin ini. Nah, jadi jangan bayangkan orang melahirkan itu karena pembukaannya lebar, vaginanya jadi melebar, itu yang sakit. Itu nggak sakit. Yang sakit itu adalah oksitosin ini, yang kontraksi kerjanya di uterus. Jadi yang perutnya yang sakit, bukan vaginanya yang melebar itu yang sakit. Itu nggak sakit, karena itu adalah jaringan otot poros. Otot poros itu kan kita nggak bisa terlalu rasakan sakitnya. Nah, jadi dia ini melebar. Nah, yang bikin sakit ini adalah oksitosin. Makanya orang kalau diinduksi, pernah lihat orang diinduksi pembukaannya tidak maju-maju, jadi dia diinduksi. Yang diinduksi apa dia? Dia diinduksi oksitosin supaya uterusnya bisa berkontraksi. Nah, itu bikin sakit, nyeri banget, nyerinya hebat. Kalau udah lahir langsung hilang, oksitosinnya langsung turun, hilang. Kemudian ada kelenjar tiroid. Tiroid tadi letaknya sudah ya. Tiroid menghasilkan 2 jenis hormon, 3 ya. T3, T4 itu sama aja hormon tiroid. T3 sama T4 termasuk golongan amin, yaitu menstimulasi laju metabolik basal. Jadi kita punya kayak standar metabolisme tubuh kita. Nah, proses metabolisme dalam tubuh kita tuh punya standar berapa yang dihabiskan sehari dalam keadaan biasa-biasa aja. Nah, kalau orang olahraga maka laju metabolismenya itu lebih tinggi. Makanya orang yang rajin olahraga itu gak mudah gemuk gitu. Lain yang sedentary, sedentary itu artinya dia nggak ngapa-ngapain, santai aja hidupnya, nggak kerja berat. Kemudian ada kalsitonin. Kalsitonin golongan peptida, berfungsi untuk menurunkan level kalsium darah. Berfungsi untuk menurunkan level kalsium darah. Kerjanya berlawanan dengan hormon paratiroid. Itu ada di bawah tuh, paratiroid. Nah, ini ya. Ini ada hormon paratiroid. Ini hormon paratiroid. Sama namanya juga hormon paratiroid. Kelenjarnya juga kelenjar paratiroid. Berfungsi untuk meningkatkan kalsium darah. Jadi kerjanya mereka ini berlawanan. Pertanyaannya, kapan seseorang kalsium darahnya turun? Kapan? Ibu yang lagi hamil dan menyusui. Kalsium itu untuk bahan jaringan apa? Tulang dan gigi. Kalau orang hamil perlu nggak dia kalsium banyak? Perlu, karena ada janin yang butuh kalsium banyak. Nah, orang yang hamil itu kalsiumnya cenderung rendah karena diambil oleh si janin. Kamu lahir diambil oleh si janin, makanya dikasih penambah kalsium. Nah, kalau dia nggak minum kalsium, maka kalsiumnya diambil dari yang dia simpan. Di mana disimpan kalsiumnya? Tulang dan gigi. Makanya orang hamil atau ibu menyusui itu cenderung sakit gigi. Cenderung sakit gigi karena kalsiumnya kan digerus terus, diambil terus oleh si PTH ini. Dia ngambil terus karena ada janin yang lebih penting, ada ASI yang lebih penting untuk anaknya. Makanya harus makan makanan yang tinggi kalsium atau minum vitamin yang banyak kalsium. Nah, kebalikannya, misalnya kamu minum susu yang banyak, berarti kalsium yang masuk ke dalam darahmu itu jadi banyak juga. Karena banyak, maka dia harus siapa yang turunkan? Kalsitonin. Diturunkan dengan cara apa? Kalau tadi PTH dia mengambil, kalau kalsitonin dia menyimpan.
Kalsitonin menurunkan glukosa, kalsium darah dengan cara menyimpan si kalsium di tulang sama gigi. Jadi gak dibuang, tapi disimpan di tulang. Jadi kalau nanti dibutuhkan ya ini. Jadi kalau orang lansia itu biasanya rentan ininya. Makanya dia harus minum susu yang tinggi kalsium. Nanti kena osteoporosis. Kemudian ada lagi yang mana? Adrenal bagian korteks itu ada aldosteron. Dia jenisnya steroid lemak ya. Dia berfungsi untuk, tadi udah dijelaskan sama temannya, meningkatkan level natrium, garam ya, natrium darah. Apa sifatnya natrium terhadap air? Menarik ya. Jadi kalau garamnya banyak di pembuluh darah, airnya ketarik atau enggak? Ketarik. Maka volumenya nambah atau tidak? Nambah. Tekanan mau naik atau tidak? Naik. Itu prinsip apanya ya? Prinsip sederhananya. Makanya nggak boleh makan garam terlalu banyak. Nanti tekanannya bisa naik. Nah, ini aldosteron itu bekerja sama dengan hormon lain untuk mengatur tekanan darah. Kemudian ada kortisol. Kortisol adalah steroid juga yang berfungsi untuk meningkatkan level glukosa darah ketika kita stres. Jadi dia bekerja sama dengan adrenalin. Ketika kita stres, kok dikejar anjing, ya, buku, kok dikejar mantan dan sebagainya, ada tiba-tiba kerasmu di depan, kok lewat dekat, itu juga stres juga, kortisolmu juga naik. Intinya kortisol itu berfungsi untuk menyiapkan tenaga yang lebih untuk menghadapi stres. Pernah lihat orang kebakaran? Samping rumahnya kebakaran, rumahnya kulkas 2 pintu diangkat sendiri. Sekalinya setelah kebakaran diangkat 5 orang. Pernah dengar cerita seperti itu? Karena itu mekanisme respon stres di tubuh kita. Ya bisa. Atau pernah kalian dikejar buku? Tadinya tuh setengah mati kamu lompati temboknya, tapi setelah dikejar anjing, tiba-tiba kamu bisa lompatin itu pagarnya. Ya kenapa? Karena tubuhmu itu dalam keadaan stres. Dalam keadaan stres, tenagamu berkali-kali lipat lebih banyak. Kortisol bekerja, adrenalin bekerja, pupil matamu jadi lebih lebar. Iya betul, ya itu mekanisme respon stres. Mana tadi? Ya, glukosa darah dibutuhkan untuk tenaga ya. Kemudian ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal berfungsi untuk menghasilkan melatonin. Golongannya amin. Epinefrin tadi belum ya. Adrenal medula menghasilkan epinefrin, menstimulasi fight or flight respon lawan atau lari. Sama aja kan, kalau gue berkelahi, kau mau lari lawan, tetap aja deg-degan, ya kan? Respon lawan atau lari. Jadi tubuh stres. Epinefrin, adrenalin, kortisol itu bekerja ya. Kelenjar pineal berfungsi untuk menghasilkan melatonin untuk meregulasi siklus bangun tidur atau siklus irama sirkadian. Pernah dengar? Siklus bangun tidur. Jadi hormon itu selama kamu sehari itu dia naik turun. Contohnya misalnya apa? Hormon kortisol. Hormon kortisol itu menghasilkan glukosa darah itu akan tinggi ketika pagi hari kamu bangun. Jadi yang bangunkan dirimu itu sebenarnya adalah kortisol pagi hari. Kecuali siklus tidurmu nggak bagus. Nah, melatonin itu dia menangkap cahaya. Jadi kita kalau siang itu kan beraktivitas ya. Nah, malam kita tidur karena ada reseptor di mata yang mengatur itu.
kalau habis dari luar negeri beda waktu, dia jadi jet lag. Siklus haidnya dan siklus tidurnya masih adaptasi karena melatonin. Kemudian ada pankreas, ini kayak lama banget ya. Nah, ini sampai jam berapa? 15.40 ya. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan ini udah pernah didapatkan belum ya? Semuanya. Insulin berfungsi untuk mengurangi glukosa darah dengan cara membagikan cepat itu glukosa darah ke seluruh tubuh. Ketika kamu habis makan, maka glukosa darah menjadi meningkat. Glukosa darah tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi bisa mengganggu aktivitas tubuh yang lainnya. Jadi kayak air sama sirup. Kalau sirup kan kental ya, sirup kan kental karena glukosanya tinggi. Sama kalau darah juga dikasih banyak gula maka dia jadi kental. Kalau kental darahmu akan terlambat beredar, susah jantungmu bekerja, pompanya. Nah, si insulin ini bekerja membagikan cepat itu glukosa ke dalam seluruh tubuhmu supaya dia turun. Jadi kalau mau uangmu cepat habis kan dibagikan kan, sama prinsipnya insulin. Kalau glukosanya tinggi, cepat dibagikan dia ke seluruh tubuh. Nah, glukagon sebaliknya, dia bekerja ketika kita lapar. Ketika kita lapar, gak ada makanan, kamu gak makan, maka glukagon akan tinggi. Dia mengambil simpanan tadi yang disimpan oleh insulin. Glikogen yang ada di hati, glikogen yang ada di otot itu diambil supaya glukosa darahmu meningkat. Nah, yang ngantuk aja cuci muka di bawah ya. Kemudian ada testis dan ovarium. Testis menghasilkan testosteron, dia sejenis steroid. Dia berfungsi untuk menstimulasi apa? Menstimulasi tadi tuh ciri seks sekunder. Kalau dia ada jakun, dadanya lebih bidang, tumbuh jenggot, kumis, betisnya berbulu. Tapi ada juga cewek betisnya berbulu ya. Terus apa lagi ciri-ciri mode? Udah bidang, dadanya lebih lebar. Jadi sebenarnya membedakan banci sama ya cewek sama banci itu gampang ya, kan dia ada bidang dadanya. Tapi kalau di Thailand susah kayaknya ya. Susah. Kemudian apa tadi? Kalau perempuan pinggulnya membesar, dipersiapkan untuk melahirkan. Payudaranya membesar, dipersiapkan untuk menyusui. Lebih cantik, kulitnya lebih mulus, lebih glowing daripada perempuan. Nah dia itulah ya, pokoknya perbedaan ciri seks sekunder itu kayaknya udah dipelajari di SD. Kemudian ada ovarium. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Sama juga tadi ya. Nah, kalau estrogen itu tinggi ketika kau habis haid. Nah, estrogen itu bikin cantik. Makanya ketika kamu selesai haid, nanti kamu beransur-ansur jadi itik. Angsa. Tadi jadi itik burung rupa pada saat haid. Setelah beberapa minggu kemudian dia berubah jadi angsa putih yang cantik. Kenapa? Karena ada estrogen. Makanya itu orang yang sudah habis menopause, dia biasanya suntik estrogen supaya lebih cantik. Dan progesteron berfungsi untuk mempertahankan dinding rahim. Kalau estrogen tadi dia berfungsi untuk menebalkan kembali dinding rahim. Jadi ketika dinding rahim tadi luruh pada saat haid, estrogenmu akan mengembalikan ketebalannya tadi. Nanti dipertahankan oleh progesteron sampai akhir siklus atau sampai dia hamil.
harus dipertahankan oleh hormon lain namanya HCG. HCG itulah yang dideteksi ketika orang hamil. Oke, ada pertanyaan? Saya tutup aja ya. Selanjutnya ada jenis hormon. Jenis hormon tadi ini udah kan ada peptida, glikoprotein, amin, steroid. Nah, sekarang kita lihat nih jenis hormon di sini saya ada 3, 4 ya. Yang pertama namanya hormon amin. Ingat aja Al-Fatihah. Jenis hormon ini berupa asam amino yang dimodifikasi oleh gugus karboksil atau yang lainnya. Kalau contohnya adalah norepinefrin. Norepinefrin ini adalah asam amino yang dimodifikasi dengan penambahan gugus bensennya yang berbentuk cincin. Saya nggak terlalu paham ya kalau struktur kimia. Nah, dia senyawa kimia asam amino. Kemudian yang kedua adalah hormon peptida. Peptida itu adalah protein yang tersusun atas asam amino yang pendek, kayak begini. Misalnya satu meja ini adalah asam amino. Kalau dia 6 namanya peptida. Tapi kalau dirangkai semua satu kelas ini namanya protein. Paham ya? Jadi peptida, protein. Satu asam amino. Sama juga glukosa, monosakarida, polisakarida, itu juga sama. Nah, ini asam amino kan itu banyak ya, ada glisin, leusin, ada glutamat. Nah, ini ada berapa asam amino? Si oksitosin ini berapa asam amino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. Ada 9 meja lah gitu. Ada 9 asam aminonya. Rantainya pendek. Sedangkan yang hormon protein, nah dia panjang banget sih, ratusan. Sampai gak kelihatan ininya asam aminonya. Contohnya adalah growth hormone. Nah, long chain atau rantai panjang asam amino. Jadi molekulnya lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah hormon steroid. Hormon steroid itu adalah turunan atau derivat dari lipid. Lipid itu lemak. Jadi dari kolesterol ya. Jadi kita butuh lemak atau tidak? Butuh, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Kalau banyak jadi sakit kolesterol. Nah, contohnya adalah testosteron sama progesteron. Nah, selanjutnya ini nih sifatnya yang harus kalian pahami. Jenis dari hormon itu. Di sini saya ada peptida, katekolamin, tiroid sama steroid. Nah, ini bekas saya ngajar kemarin. Coba perhatikan di sini ya. Nah, kita fokus di sini dulu. Ada istilah hidrofilik dan lipofilik. Hidrofilik artinya apa? Suka air. Lipofilik Tidak suka air. Hidrofilik larut dalam Lemak. Hidrofilik itu dia suka Air. larut dalam Air. lipofilik larut dalam Lemak. suka. Lemak. Itu yang harus kalian pahami. Saya rasa gampang aja ya. Kan filik itu artinya suka ya. Artinya suka. Filik kebalikannya fobik. Ini ada hidrofilik dan lipofilik. Itu solubility-nya ya atau kelarutannya. Peptida sama amin itu dia sifatnya hidrofilik. Protein ya. Protein itu dia larut dalam air. Dia larut dalam air. Protein itu. Sedangkan hormon tiroid dengan steroid yang merupakan lemak itu tidak bisa larut dalam air. Maka namanya jenisnya adalah lipofilik. Strukturnya peptida jelas, dia tersusun atas asam amino. Katekolamin dia asam amino ditambah dengan turunan dari senyawa lain. Sedangkan tiroid hormon adalah golongan tirosin yang ditambah dengan iodin. Makanya kita harus konsumsi iodin, garam beriodium.
Kemudian ada steroid. Steroid adalah derivat atau turunan dari kolesterol atau lemak. Makanya dia sifatnya lipofilik. Nah, sintesisnya saya skip dulu. Nanti pertemuan selanjutnya. Kemudian penyimpanannya. Kalau peptida itu disimpan di dalam vesikel sekretory. Paham apa itu vesikel? Vesikel itu bulat-bulat. Bulat-bulatan. Misalnya ini sel, terus ini intinya, ini ada vesikel kecil-kecil begini, itu namanya vesikel. Vesikel itu biasa isinya adalah hormon. Salah satunya adalah tadi hormon peptida, jadi disimpan di situ. Kalau dia hormon peptida. Kemudian apa lagi? Sama juga dengan hormon jenis katekolamin sama indolamin. Nah, kemudian hormon tiroid disimpan di kelenjar tiroid dalam bentuk koloid. Kemudian steroid disimpan, gak ada tempat simpannya, cuma dia disimpan lemaknya di dalam jaringan lemak di bawah kulit atau di jaringan adiposa lainnya. Nah, sekarang kita fokus di transport in blood atau transportasinya di darah. Kita fokus lagi ke sini tadi. Nah, saya sudah gambar di sini. Hidrofilik itu bentuk segitiga, lipofilik itu bentuknya bulat. Nah, di sini ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah isinya apa? Darah. Darah penyusunnya apa? Air. Kebanyakan air. 60 sampai 75% itu tersusun atas air. Tadi sifatnya hidrofilik apa? Nah, suka air. Karena dia suka air, dia larut dalam air, berarti dia larut dalam plasma juga. Betul? Dia larut dalam plasma juga. Makanya dia gabung aja sama temannya, larut di situ di plasma. Gak butuh alat angkut. Gak butuh dia alat angkut karena dia larut dalam plasma. Beda dengan yang lipofilik. Karena di darah itu tersusun atas plasma darah yang tersusun atas air, maka dia sebenarnya tidak bisa larut di situ. Karena tidak bisa larut, dia harus punya tempat nebeng, punya kendaraan. Nah, inilah kendaraannya. Dia nempel ke protein plasma. Contohnya albumin, globulin. Nah, contohnya hormon apa? Kortisol. Atau sama ini hormon tiroid. Tiroid itu diangkut oleh namanya tiroid binding globulin. Berarti dia globulin yang mengangkut hormon tiroid. Ya. Jadi dia diangkut. Jadi siapa tadi yang punya alat angkut? Hormon apa? Lipofilik atau hidrofilik? Lipofilik. Yang tidak larut dalam air. Selanjutnya reseptor. Nah, sifatnya lagi nih reseptor. Paham ya? Reseptor artinya adalah penerima sinyal. Berkaitan dengan sifatnya tadi, larut air sama larut lemak. Coba kita lihat reseptornya akan berada di mana. Kalau dia hidrofilik, saya ingatkan dulu. Membran. Membran itu tersusun atas apa? Membran sel. Apa? Bilayer lipid atau dua lapis lipid atau namanya fosfo. Ini yang bentuknya seperti ini. Ada kepala sama ekor, jadi dua lapis seperti ini. Lemak kan? Lemak. Sedangkan hidrofilik ini dia larut dalam. Bisa nggak dia masuk? Nggak bisa. Makanya reseptornya harus berada di mana? Di luar. Ini. Reseptornya harus ada di luar supaya pesannya nyampe. Jadi hormon hidrofilik itu reseptornya berada di
di permukaan sel target atau di membran. Sedangkan yang lipofilik, karena membran itu temannya dia bisa lewat lalu lalang dengan semaunya dia. Dia pakai orang dalam dia. Nah, masuk. Makanya reseptornya ada di dalam sel. Bisa berada di sitosol atau sel cairan sel, bisa juga berada di dalam sel. Paham ya? Jadi lipofilik sama hidrofilik itu tergantung ciri khasnya tadi. Nah, jadi reseptornya lipofilik di mana? Di dalam ya, karena dia bisa menembus membran. Kemudian mekanisme aksi nanti minggu depan. Nah, sekarang hormonnya. Kalau hormon peptida itu hampir semua hormon itu jenisnya peptida. Sedangkan katekolamin itu hanya yang ada di hipotalamus dan melatonin ya. Kemudian ada hormon tiroid hanya ditemukan di kelenjar tiroid, dan steroid itu biasanya dia ada hormon yang ada di gonad, testosteron, estrogen, progesteron itu bukan biasanya, tapi dia adalah lemak ditambah sama vitamin D yang mirip seperti steroid. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini selanjutnya adalah klasifikasi hormon. Nah, sebenarnya sama aja sama yang tadi ya, hidrofilik sama lipofilik. Intinya kalau dia golongan atau tipe 1, dia sifatnya adalah lipofilik. Karena dia lipofilik, reseptornya berada di dalam sel. Kemudian diangkut oleh protein plasma karena dia tidak larut dalam plasma darah. Contohnya adalah hormon steroid dan hormon tiroid. Kemudian golongan yang kedua, reseptornya berada di permukaan sel atau di membran. Bersifat hidrofobik, ini salah ya, hidrofilik, larut dalam plasma darah. Kemudian dia mengaktifkan second messenger atau pembawa pesan kedua. Coba lihat ini tadi reseptornya di luar kan. Nah, untuk menyampaikan pesannya di dalam, dia harus punya second messenger. Nah, yang menyampaikan nanti senyawa kimia nanti yang aktif di sini menyampaikan ke dalam sel itu namanya second messenger. Nah, itulah tadi CAMP siklik kerjanya di sini. Nah, CAMP nanti ada protein yang diaktifkan oleh reseptor namanya CAMP. Nah, baru dia mengaktifkan membawa pesan supaya pesannya sampai di dalam sel, di inti sel gitu ya. Contohnya adalah FSH, LH, vasopresin ya, ini salah kurang V-nya. Vasopresin nama lainnya tadi apa? ADH. Kemudian ada oksitosin dan katekolamin. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya sistem komunikasi hormon yang terakhir ya. Tadi kan kita udah belajar sejarah, definisi, sama fungsinya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tadi tentang jenis protein, jenis hormon protein sama non protein. Yang ketiga kita sudah bahas tadi golongan atau tipenya. Sekarang yang terakhir sistem komunikasi hormon. Ada namanya persinyalan endokrin atau sinyal endokrin. Ciri-ciri dari sinyal endokrin adalah dia sinyalnya dilepaskan ke pembuluh darah. Kan ini kan hormon hidrofilik sama lipofilik, dia dilepaskan ke pembuluh darah. Targetnya jauh. Contoh tadi FSH sama LH dihasilkan di mana? Di otak, hipofisis, anterior. Targetnya di gonad. Gonad kan jauh di bawah. Nah, dia yang bawah siapa? Darah ya. Kemudian ada namanya persinyalan parakrin. Para itu artinya di antara mereka. Ya. Sinyal hormonnya dilepaskan ke CES, bukan CIS ya. CES apa CES? Cairan ekstraseluler atau cairan yang ada di luar
sel. Jadi ini namanya cairan ekstraseluler. Yang di antara sel itu namanya cairan ekstraseluler. Dan sekitar aja dia. Di sekitar aja. Contohnya misalnya kalau kamu digigit nyamuk, apakah bentol sebadan-badan semua? Enggak kan? Yang bentol itu cuma bagian situ aja. Nah itu namanya reaksi sinyal parakin. Jadi sinyalnya di sekitar situ aja, efeknya di sekitar situ aja. Sedangkan sinyal autokrin itu adalah sel mensekresi sinyal untuk dirinya sendiri. Auto kan artinya sendiri ya, otomatis bekerja sendiri. Ada pertanyaan? Nah sekarang kita lihat nih bagaimana kira-kira videonya. The basic units of this system are special kinds of glands. Unlike other glands, endocrine glands secrete their product, called hormones, directly into the bloodstream. The powerful hormones ya, jadi dia bilang tadi tidak seperti kelenjar lain, kelenjar endokrin itu tidak punya saluran. Dia melepaskan sekresinya ke bloodstream atau pembuluh darah, aliran darah, dia dilepaskan ke sana. Saya nggak main-main ya, matikan dulu wifi-nya sebentar supaya wifi saya lancar. Ini udah slide terakhir. Supaya kita cepat pulang. Sudah aja. Ini nonton di YouTube aja. Kalau saya suruh belajar di YouTube, saya nggak usah masuk. Nanti saya masuk di apa? Di Undercover. Lagi saya, inisialnya SB. Nggak masuk, dia cuma kasih link YouTube aja, belajar di sana. Soalnya juga melakukannya gampang banget. Ada keberatan baru lagi ya? Sama ya? Sebentar aja sih, ini dia nanti tuh menampilkan aliran darah, nanti di sekresi hormon, kemudian hormonnya akan berikatan dengan reseptor yang spesifik, ya. Dia punya reseptor sendiri. Saya ulang. The basic units of this system are special kinds of glands. Unlike other glands, endocrine glands secrete their product, called hormones, directly into the bloodstream. The powerful hormones Nah, oh iya, suruh pulang lagi kita. Oh saya ada video ini, video asli. The basic units of this system are special kinds of glands. Unlike other glands, endocrine glands secrete their product, called hormones, directly into the bloodstream. The powerful hormones travel everywhere in the body, influencing every aspect of life in very specific ways. Many parts of the body secrete hormones, but 6 major types of glands are of particular importance to us. Nah sebenarnya hormon itu bukan cuma itu saja deh yang saya sebutkan tadi, banyak. Ada yang dihasilkan oleh lemak untuk mengatur nafsu makan, ada yang berfungsi untuk mengatur pencernaan,
are the islets of Langerhans in the pancreas, Ini ada pankreas the kepentingan, thyroid, tiroid sama and paratiroid, parathyroid, the adrenals, adrenal, the gonads, gonad, and in the head, the di otak pituitary. ada kelenjar pituitari. Every major endocrine gland is Ini a highly kelenjar sexual endokrin. one. Nah, kelenjar endokrin itu melepaskan sekresinya ke pembuluh darah di kapiler. Pembuluh darah kan ada vena, arteri, kapiler. Tempat Through a sekresinya itu di microscope, it's kapiler. possible to see red blood cells as they move through the Ini capillaries kayak and veins. pergerakannya Hormones, however, sel are not darah, actually pergerakan visible. darah. Nanti They di are sekresi in lainnya solution ada in keluar-keluar blood hormon. plasma, just as salt is in solution in seawater and is invisible. The hormones Nah, yang enter the general mengedarkan, yang memberi circulation. tenaga aliran itu adalah jantung, ya. Eventually, they filter back to the capillaries elsewhere in the body. Jadi dia diantarkan ke sel kapiler target. Through the capillary wall. Misalnya ini Though they travel targetnya, everywhere in the maka body, dia akan keluar di kapiler. Nah, ini eritrosit nih yang merah-merah. yang berbentuk keping-keping. affecting only a few Dia- kinds of cells. Dia mengaktifkan sel target. A different hormone may affect nearly every cell in the body. Hormon berbeda itu punya efek juga yang berbeda, dan reseptornya Every itu target cell has a chemical receptor, reseptor. which the hormone Ini specific reseptornya di luar. has a key specifically unlocked. The receptor Dia may be on the mengaktifkan, surface of the memberi cell aksi sinyal or gitu ya. inside it. Atau di dalam. Berarti di dalam dia limfofilik. Ini film zaman A kapan ya? cell that is not Saya udah cari-cari video tuh deh, nggak ada yang bagus. Dapet yang bagus tuh ini penjelasannya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya sukses ya ngajar kalian ya. Ya, nanti kita lihat lagi.